Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Thomas Rosniki. Di sini saya akan melanjutkan asesmen yang kelima dari calon duta hukum dan HAM Jawa Barat, yaitu micro teaching. Dan saya di sini membawakan tema bela negara. Memahami tentang NKRI. Bagaimana sih sejarah awal NKRI kita? Sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat NKRI ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi itu juga merupakan rangkaian peristiwa yang melatar belakangi terjadinya kemerdekaan Indonesia. Makna dan isi Bhinneka Tunggal Ika. Makna Bhinneka Tunggal Ika dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia mengakui realitas bangsa yang majemuk, suku, bahasa, agama, ras, golongan, dan lain-lain, namun tetap menjunjung tinggi persatuan. Isi Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan negara ini menggambarkan kondisi Indonesia yang mempunyai banyak keragaman suku, budaya, adat, dan agama, namun tetap menjadi satu bangsa utuh. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Menjaga keutuhan NKRI merupakan tanggung jawab semua warga Indonesia. Hal ini dikarenakan keutuhan sebuah negara akan berdampak di segala bidang, termasuk keamanan politik, sosial, dan budaya. Keutuhan negara Indonesia akan menentukan tercapainya tujuan negara yang terdapat dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ideologi adalah kumpulan gagasan, ide, keyakinan, dan ajaran yang bersifat sistematis dan menyeluruh. Fungsi ideologi bagi suatu bangsa merupakan dasar atau pendoman untuk mencapai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pendoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Hal ini kembali ditegaskan dalam Ketetapan MPR Nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Sila-sila yang ada di Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan penerapan Pancasila menurut sila-sila yang ada di Pancasila, yakni 1. Meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia. 3. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan selalu berusaha menjaga nama baik bangsa Indonesia. 4. Ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan pilkada. 5. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Undang-Undang Dasar. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945 berawal dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI pada 29 April 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah atau yang disingkat PP. Dan 5. Peraturan presiden yang disingkat Perpres. Dan yang terakhir 6. Peraturan daerah provinsi atau yang disingkat Perda Provinsi. Bela negara. Bela negara menurut Sutarman yakni menyatakan jika bela negara dikategorikan dalam dua jenis yakni fisik dan non-fisik. Secara fisik, bela negara merupakan sikap warga negara yang ditunjukkan dengan keikutsertaan dalam perang berserta senjatanya. Dan non-fisik, ikut membela negara tapi secara tidak langsung. Berikut ini adalah 5 contoh sikap bela negara yang dapat dilakukan oleh pelajar.
1. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan integritas. 2. Rajin belajar dan memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. 3. Menghormati simbol-simbol negara seperti bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan. 4. Menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. 5. Menghargai keragaman budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Ya, mungkin sekian saja video asesmen kelima dari saya, yaitu calon duta hukum dan HAM Jawa Barat yang bertemakan mikro teaching dan yang memuat tema bela negara. Jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati para penonton, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video asesmen kelima, yaitu micro teaching yang bertemakan bela negara dari saya Thomas Rosingki sebagai calon duta hukum dan HAM Jawa Barat. Semuanya terima kasih. Saya ucapkan lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.